Pak Bombong tadi habis sedikit cerita nih tentang dulu waktu itu diajar sama Pak Bombong itu waktu di mata kuliah ISBD. Pak Bombong gimana kabarnya Pak? Sehat Wildan, alhamdulillah. Saya baru sampai nih, jadi baru banget sampai dari apa namanya Magelang nih Wildan. Jadi baru selesai ngajar juga, sekarang lagi ini nih Wildan. Ya silakan Wildan. Oke, ya emang lagi sibuk ya Pak. Jalan-jalan mulu kayaknya Pak Bombong. Iya, tugasnya mau gitu dan jalan-jalan terus. Iya, soalnya pasti kemana-mana aja kan, udah keliling Indonesia juga pasti. Oke, boleh nih Pak Bombong nih ya, mungkin mempersingkat waktu ya, kayak teman-teman pengen tahu nih kayak gimana sih gitu ya, apa namanya, pengabdian gitu di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Wildan. Kita udah mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Ba'du. Marilah kita seraya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau serta para sahabatnya kita dapat berkumpul bersama secara virtual walaupun di dalam alam kita masing-masing ya, secara live virtual sinkronus dan di tempat kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Wildan, ada MC juga Alivia ya, dan teman-teman di sini sudah terlihat ada Hanan ketua pelaksana, ada Nana, Agus BMVIP ya, ada Debbie, Nadia, Natasha, Fatin, Jihan ya, dan Melinia. Yang lainnya belum kelihatan karena tutup kamera. Kalau nggak buka kamera saya nggak nyapa ya. Yang saya sapa yang buka kamera saja. Baik teman-teman, mohon maaf nih saya juga sambil ngajar pasca sarjana nih. Saya lagi ngajar S2 Teknologi Pendidikan. Jadi disambil-sambil ya, tapi insya Allah tanpa mengurangi diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih tadi atas kesempatannya, dan yang luar biasa tadi juga saya sempat dengar Wildan ya tentang diskusi teman-teman, apa sih, kenapa sih apa namanya teman-teman di sini harus mengabdi gitu ya, seperti slogannya di VIP mengabdi. Apa sih yang kita harus mengabdi? Sama seperti kemarin kami juga alumni, kebetulan saya kemarin ketua penyelenggara Mubes Musyawarah Besar Ikatan Alumni. Jadi slogannya alumni itu teman-teman namanya kalau salamnya ya IKWJ itu alumni mengabdi. Kenapa sih kok pengabdian gitu ya? Kenapa kita harus mengabdi, dan apa sih konteks soalisasi dari mengabdi? Apakah memang suatu keterpaksaan atau ingin gaya-gayaan, ingin stalking Instastory misalnya biar keren gitu kan? Akhirnya kita melakukan pengabdian ya Wildan. Tentu persepsi kita masing-masing nih teman-teman ya, dengan persepsi masing-masing, dengan apa namanya paradigmanya sekarang ini, kesibukan kita yang luar biasa secara online. Walaupun saya mohon izin udah ke aktivitas secara offline, secara langsung, dan lagi padatnya nih, padat bingit sih ya, padat banget nih, mohon izin teman-teman. Tadi pagi saya juga baru pulang tadi jam 7, pulang terus setengah 8 tadi langsung ngajar S2 di kelas pertama, terus lanjut jam 10 kelas kedua, dan sekarang sambil kita diskusi tentang VIP mengabdi ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya dari Magelang kemarin ada kegiatan di Batang, saya menjadi pembicara di Batang secara offline. Jadi udah mulai ini nih Wildan, ini juga termasuk pengabdian proyek yang saya sedang lakukan, karena saya sekarang ini sebagai namanya koordinator pengawas ya, Project Implementation Unit dari Kominfo, atau programnya namanya Gerakan Literasi Digital Nasional teman-teman. Jadi saya sebagai koordinator pusat dari Gerakan Literasi Digital Nasional, membawahi di 34 provinsi
514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kerjaannya kalau bisa ya teman-teman atau Wildan yang sudah berteman di Instagram ya, atau teman-teman yang lain, kegiatannya nih muter-muter terus ya, emang itu kegiatannya begitu ya. Sambil muter, sambil menikmati destinasi wisata ya, sambil mempromosikan, siapa tahu pada teman-teman bisa nyusul atau berwisata. Kenapa? Karena kita menghidupkan ini kita ya, menghidupkan kembali pariwisata kita yang sudah mulai hidup segan mati tak mau, terpuruk karena COVID atau pandemi yang sangat berkelanjutan. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan dunia pariwisata sama ekonomi kreatif Kemenparekraf ini kan baru lagi mau bangkit ya teman-teman ya. Nah teman-teman mungkin kalau sedikit itu tadi ya, kemarin sebelum dari Batang, dari Magelang itu saya baru pulang banget 1 hari sebelumnya, ngurusin Mubes sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya di Papua, Jayapura, terus sebelumnya banget 1 hari waktu itu dari Kendari, istirahat juga, rehat sehari dari Kalimantan Selatan, dari Jawa Tengah, kembali lagi, terus besok nih saya harus PCR karena lanjut terbang ke Aceh ya. Jadi ke Aceh, baru ke Maluku ya. Itu termasuk nuansanya pengabdian. Kenapa teman-teman? Karena tugas negara ya teman-teman ya, untuk mengawasi, mengaudit gitu ya program atau monitor evaluasi dan program literasi digital nasional yang kemarin tanggal 20 Mei dibuka oleh Bapak Presiden Pak Jokowi teman-teman. Nah kalau kita melihat secara signifikansi, kenapa teman-teman di sini ada berapa nih? Ada 50 orang ya, 49 yang orang kita akan bicara tentang mengabdi. Terus ngapain sih capek-capek nih teman-teman Zoom lagi gitu kan? Terus ngapain capek-capek teman-teman mikirin, aduh, gue kok bisa ngomong pengabdian, udah deh capek deh. Apa capeknya? Ya Nana, betul. Terus ya, jalan-jalan sambil menikmati indahnya Indonesia ya. Jadi saya tuh kalau jalan-jalan Nana dari dari abis lulus ya. Saya 2009 lulus di S1 Pendidikan Sejarah UNJ. 2009, 2010 ketika saya pertama kali diangkat kepala sekolah dan dapat penghargaan kepala sekolah termuda se-DKI Jakarta di tahun 2010-2011 oleh di usia saya 23 tahun. Nah, habis itu mulai jalan-jalan di petualangan dimulai. Kenapa saya bisa jalan-jalan? Karena satu kata, teman-teman. Karena saya melakukan pengabdian gitu. Jadi dengan mengabdi banyak bonusnya. Dengan bertulus ikhlas kita mengabdi banyak sekali bonus-bonusnya yang saya rasakan, teman-teman. Tapi jangan sampai teman-teman, kan gue udah ini nih sekarang nih udah ngabdi terus nih, udah apalagi David mengabdi kok nggak jalan-jalan ya, idenya sama kayak gitu juga ya. Jadi ya Jihan ya, jangan sampai Jihan Fadia pengennya jalan-jalan, tapi saya lihat di Instagram Jihan Fadia Salsabila suka, sebentar saya sambil ngecekin IG teman-teman ya si Melania yang hobinya ini tadi saya lihat yang namanya Instagramnya pakai nama asli langsung ketemu ya, tapi kalau kayak si siapa tuh si Salsabila Zahra saya nggak ketemu tuh. Nita, kalau dia juga nggak ketemu, Umi nggak ketemu. Kalau yang nama-namanya pasaran kayak Nana itu ya, Wildan tuh langsung ketemu tuh. Jihan Fadia, apalagi Jihan sukanya apa Jihan ya? Ya konten-konten ini ya macam-macam ya Jihan. Nah, tapi pasti teman-teman perjalanan saya, alhamdulillah dapat, saya belum ke 34 provinsi ya, alhamdulillah sekitar 31 provinsi lah seluruh Indonesia. Di dunia, kalau dunia sekarang tercatat 200 berapa teman-teman, 223 ya negara resmi di bawah UNESCO ya. Saya belum ada 10% ya, saya baru ke 21 negara di 3 benua dan itu saya dapatkan karena pengabdian ketika lulus. Akhirnya ngabdi di sekolah yang hidup segan mati tak mau. Saya hidup, alhamdulillah setelah itu dapat jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mimpin sekolah teman-teman yang sekolahnya itu sudah mau bukan roboh lagi, sudah nggak ada muridnya, nggak ada, waduh pokoknya sedih banget kalau diceritakan ya. Tapi ya kita coba
dengan teman-teman kita buat formasi ke teman-teman, yuk kita bangun sekolahnya. Alhamdulillah ada aja jalan, dapat bantuan dari UNDP. UNDP ini United National Women and Child dari Swiss waktu saya short course S3 sempat di Istanbul University, sempat juga kalau lagi summer time, kalau lihat Instagram saya yang bawa-bawa itu kan ke Eropa, ke Prancis, ke Yunani, Polis Athena, terus ya muter-muter lah di hampir 10 tahun ini, sekitar 10 di tahun 2011 ya. Dan itu pertama kali juga saya naik pesawat gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya ini bukan orang mampu, bukan orang yang berkecukupan. Baru pertama kali naik pesawat ya tahun 2009, habis lulus S1 gitu ya. Itu karena dapat apa ya, dibiayain sama pemerintah itu. Ada acara apa itu? Saya mewakili waktu itu mewakili kampus sih. Ada acara lupa saya pertama kali naik pesawat ke Jogja itu ya. Nah, itu jadi teman-teman, maksudnya apa? Diskusi kita ini Wildan ya. Jadi kenapa saya awali dengan cerita pribadi, karena semua ini pengabdian dan itu secara tulus dan ikhlas. Kenapa teman-teman? Karena percuma kita bahas, setelah ini kita akan bahas tentang konsep pengabdian ya. Kalau teman-teman tidak dilakukan secara sadar dan secara secara panggilan hati gitu ya. Dan ketika teman-teman panggil hati, pasti di antara hari Sabtu ini ya kan, Nita Maulidia, Claudia, ya, Jihan, Meliana, Diana pasti sudah ikut, apalagi Aulia yang mendingan gue pacaran misalnya gitu ya, Aulia ya, sama Umi ya. Maksudnya dia pada capek-capek aja kan gitu kan. Ngapain sih kita capek-capek ikutin pengabdian seperti ini. Nah, itulah yang akan teman-teman banyak hal yang akan kita banyak hal yang akan tentunya menjadi menurut saya bisa menjadi sintesa, bisa menjadi antitesa terhadap semangatnya teman-teman untuk membangun sebuah peradaban baru, khususnya dalam dunia pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini dengan FIP Mengabdi. Mungkin saya buka dengan itu ya, pengantarnya sedikit ya Wildan ya. Silakan saya kembalikan ke Wildan. Oke, siap. Nah, ini ya, karena kan kita baru mau mengadakan konsep pengabdian gitu yang emang biasanya kita secara offline gitu ya. Nah, Pak Bomong kira-kira gimana sih untuk pengabdian itu sendiri, atau kamu di masa pandemi ini ya, kayak gitu? Ya Wildan, bagaimana kita bisa melakukan pengabdian di masa pandemi? Teman-teman, saya izin menampilkan, saya udah bisa, ini belum bisa ya, host disable ya. Kalau bisa saya ingin menampilkan beberapa video dari Backpacker Teaching, teman-teman. Bisa jadikan saya host nggak nih? Gimana Pak kabarnya tentang Backpacker Teaching? Ini sekarang ini benar, Wildan. Jadi dulu sempat ya Wildan ya. Sekarang Backpacker Teaching lagi, kalau untuk Backpacker Teaching UNJ sempat kemarin agak vakum ya Wildan ya. Kenapa? Karena pandemi itu ya Wildan. Jadi terus ketuanya juga di ekonomi ini sudah lulus. Jadi biasa kalau udah lulus kan apa ya, semangatnya Wildan ya udah nggak seperti ya mahasiswa namanya udah lulus ya. Jadi saya harapkan juga di teman-teman FIP Mengabdi juga ada yang bisa ikut berperan serta juga. Jadi ini apapun namanya ini kita bersinergitas ya. Kenapa teman-teman? Karena yang penting adalah kita bisa melakukan sebuah kita berkarya untuk bangsa. Jadi kalau teman-teman BPK Teaching kemarin kita ada namanya gerakan pendampingan peserta didik di masa pandemi namanya. Itu disingkat jadi GEMPI namanya, GEMPI. Ya, gerakan pendampingan peserta didik di masa pandemi. Jadi ketika lagi tinggi-tingginya nih, lagi yang lainnya nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan sebelum PPKM 1 ini kan juga ada banyak PPKM gitu ya, atau PSBB lah atau PPKM lah. Kadang kan kita semua dibatasi ya teman-teman ya. Terus teman-teman BPK Teaching itu ngapain di masa pandemi? Saya contohkan mereka melakukan ada namanya GEMPI, gerakan
pendampingan peserta didik di masa pandemi. Jadi ketika kakak pendampingan peserta didik di masa pandemi ini, teman-teman BPK Teaching, jadi mereka itu mengajar, membantu proses transform of knowledge and transformatical pedagogical mindedness itu ke tetangga-tetangga sebelahnya. Jadi kalau dulu pas awal-awal kan agak kesulitan ya teman-teman. Kok beda mau sekarang ya? Kalau sekarang kan mungkin semua sudah beradaptasi secara mendalam. Tapi kalau awal-awal kan semuanya untuk ini sulit banget untuk apa namanya? Untuk mau apa istilahnya? Mau menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya, Wildan ya. Itu kan sulit ya Dan ya. Untuk gimana cara ngidupinnya, gimana unmute-nya, gimana mute-nya, atau gimana pakai background-nya, gimana ini, macam-macam deh. Nah itu kita hadir untuk membantu itu, dan termasuk di masa pandemi ini bukan berarti kita tidak. Oke, sepertinya Pak Bombongnya keluar secara tiba-tiba ya. Kita sambil kita gimana? Pak Bombong sudah hadir. Maaf ya teman-teman, terputus wifi-nya nih kayaknya di rumah karena nih. Karena saya pakai wifi ini agak, karena ini ada sambil 3 kegiatan nih, jadi saya khususkan sini tadi juga di bangku sebelah. Tapi insya Allah tetap semangat teman-teman. Kalau saya dipanggil acara UNJ gitu ya, pasti, atau teman-teman pasti saya akan luangkan waktu lebih lanjut, walaupun di saat bersamaan nih ada kegiatan juga di yang lainnya, walaupun sambil ngajar S2 nih. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Jadi Wildan, kenapa sih bisa nggak kita berkarya? Sangat bisa banget. Kenapa teman-teman? Yang penting satu, niatnya dulu. Inama Allah biniat ya. Jadi segala sesuatu dari niatnya dulu. Kalau teman-teman niatnya sudah oke, pasti akan dibukakan jalan. Teman-teman, jangan pernah menyepelekan atau pengabdian itu kan kita harus ikhlas menjalankan sesuatu dengan panggilan hati teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman menghitung-hitungan ya. Kalau nanti sudah menjadi perusahaan, sudah jadi, atau teman-teman sudah konteksnya company, itu boleh, bebas dan silakan gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang teman-teman tulus ikhlas saja, Hanan ya, Hanan Wildan dan teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita tulus ikhlas menjalankan sesuatu dan kreativitas itu pasti akan bangun. Kadang kan gitu, nggak bisa, pandemi kan ditutup nih, akses kita nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman tahu, di kala PPKM yang ke-1 dan level 4 yang sangat ketat-ketatnya, backpacker teaching bisa contoh sama teman-teman melakukan pengabdian di daerah Bogor, dan sekaligus ngungsi dulu di sana. Ada sekitar, nggak banyak sih, sekitar 9 orang ke daerah Bogor itu pedalaman. Kalau di sini sebenarnya nggak jauh, tapi listrik juga hidup segan mati tak mau, belum masuk juga listriknya. Itu sekitar jalan di sini sih, kalau naik kendaraan sekitar 3 jam ya. Bogor masuknya sih jatuhnya daerahnya itu dekat Liwiliang tapi atas lah gitu, saya lupa. Jadi bisa lewat daerah-daerah sana ya, tapi masih Bogor teman-teman. Tapi ada satu kampung yang ketika ke kampung itu memang nggak banyak, hanya sekitar 180 kakak ya kalau salah ya. Itu kita sampai ke kampung tersebut jalan kaki sekitar paling cepat ya, kalau rombongan itu 5 jam lah baru sampai satu kampung. Makanya mereka listriknya juga terbatas, segala macam terbatas. Kenapa lakukan? Karena mereka tidak ada proses pembelajaran full selama 1 tahun, dan ketika itu teman-teman terpanggil
tanpa mengurangi kesehatan atau yang lain ya, sesuai protokol kita tetap datang sana, walaupun media sih ngeliput tapi sampai sekarang belum dicantumkan. Waktu itu yang ikut MNC jadi kita sering ada beberapa kegiatan tetap kita liput. Kenapa? Maksudnya bukan buat gaya-gayaan atau apa, tapi untuk mengadvokasikan itu. Nah, jadi apapun bisa kita karyakan teman-teman kalau memang kita secara tulus ikhlas membuat sebuah karya, karena teman-teman udah janji Tuhan, janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla, teman-teman, kita akan diberikan segenap luar biasa, diberikan jalan yang luar biasa teman-teman, ketika kita tulus ikhlas dalam membantu. Kenapa teman-teman? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain ya. Kalau dalam ayatnya teman-teman, khairinnas infa'hum linnas ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman semangat, ketika teman-teman memang mengabdikan gitu ya bahasanya, diri dan raga jiwa untuk kebermanfaatan orang nih, umat gitu ya. Ya insya Allah, aku yakin, ainul yakin gitu ya, itu akan ada efeknya untuk juga ke teman-teman. Itu pasti deh teman-teman ya. Dan nanti rasakan luar biasa mukjizatnya yang akan dilakukan, dikasih bonus-bonusnya sama Tuhan, bonus-bonusnya sama Allah ya, atas karya yang sudah teman-teman lakukan. Jadi pandemi nggak ngaruh, kita diam aja nggak pengaruh juga. Minimal kita buat webinar seperti ini kan gitu kan. Ini kan bermanfaat gitu ya. Oke, gitu Wildan, silakan. Oke, nah Pak Bambang, kira-kira nih buat biar para relawan dan panitia semangat nih, apa sih sebenarnya urgensi dari pengabdian ya, terutama di masa pandemi ini, sama manfaatnya nih ya buat diri mereka sendiri gitu. Baik, terima kasih Wildan. Jadi untuk diri teman-teman sendiri, sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman mengikuti program ini pun terlihat ya dengan kesemangatnya teman-teman atau tidak semangatnya. Contoh misalnya Aulia, Yusuf, Ranti, Farlah, Ilza, Siva yang tutup kamera nih, Isanul, Danis, Ilham Logistik, Angga, Dwi Lestari, Fatin, Hana, Andin, Hana tadi aktif ya, Adinda, Debi, Hairina, Bendahara nih, ya, terus Melinda, Nur Jamaliah, Angga, Devi, Cynthia, Lani, Hairina ya, Devi Ayana, Okta dan lain sebagaimana teman-teman. Kadang kita karena teman-teman nggak, itu bukan kamera nih saya sebut juga. Sekarang kebalikannya. Pak tadi kan yang menghidupkan kamera, kalau ini yang tidak menghidupkan kamera ya, Ilza ya. Jadi kadang menarik gini, Wildan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita akan targetkan itu, karena namanya relawan. Kalau namanya relawan itu tidak ada paksaan, itu panggilan hati, panggilan jiwa, Wildan. Jadi kalau boleh tahu visi misi VIP Mengabdi ini apa, Dan? Visi misi dari VIP Mengabdi. Oke, boleh mungkin langsung dijawab nih sama ya ketua pelaksananya nih, kira-kira nih mana nih? Silakan ketua pelaksana. Visi misinya apa sih? Kenapa sih kok teman-teman ngadain VIP Mengabdi ini ngapain? Kan padahal sudah ada UNJ Mengabdi nih ya kan? Ya kemarin kita agak kegiatan juga. Nah sekarang kenapa sih kok harus ada teman-teman buat VIP Mengabdi? Apa bedanya nih sama UNJ Mengabdi? Iya Pak, izin jawab ya Pak. Silakan Hana. Ya jadi gini Pak, kan kemarin tuh kita emang hampir bersamaan gitu dengan UNJ Mengabdi. Cuman kita ini di pendidikan lebih berfokus ke pendidikannya Pak. Karena kita tema acara kita VIP Mengabdi yaitu rekonstruksi peradaban di masa pandemi. Nah kita mau merekonstruksi peradabannya itu dengan cara masuk ke ranah pendidikannya Pak. Karena kan pendidikan itu aspek penting gitu untuk membangun sebuah peradaban gitu Pak. Oke, luar biasa banget. Nah, kira-kira peradabannya udah terbentuk belum nih, Hanan, dengan
teman-teman yang ikut tapi sebagiannya ikutnya lemes-lemes gini. Tuh, bagus tuh Nur Alif, Muhammad Nur Alif baru ngaktifin kamera tuh, habis semangat ya. Maksudnya karena apa teman-teman? Keseriusan kita ya, apa namanya? Diana ya. Good. Keseriusan itu Nana sebagai pimpinan besar dari BM Fakultas Ilmu Pendidikan nih. Nana ya. Jadi keseriusan kita terlihat dari apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ikuti saat ini. Nana. Jadi, teman-teman, apapun namanya, mau UNJ mengabdi, VIP mengabdi, apapun itu ya, teman-teman, yang penting teman-teman kompak. Nah, kekompakan itu harus diwujudkan dengan apa? Dengan program, gitu ya. Jadi, Anang, kalau menurut saya setelah ini good, bagus tadi visi misinya dan luar biasa. Ini menjawab tantangan running loss. Jadi teman-teman saat ini karena pandemi ini kan kita terjadi satu tahap sebelum lost generation. Kalau kita dengar lost generation, teman-teman pasti ingat dengan apa namanya tahun 1939 ya, ketika Perang Dunia I itu berkecamuk, itu ada namanya lost generation karena akibat perang generasinya punah. Nah sekarang running loss, kenapa? Karena ada pandemi, ada virus COVID-19 ini, akhirnya banyak yang meninggal juga, yang senior, yang junior, segala macam, yang muda, yang tua, karena tidak bisa adaptasi dengan lingkungan ya, teman-teman ya. Nah, Hanan dan Wildan, kalau pesan saya tadi, apa yang sudah teman-teman visi misikan, maksudnya kenapa kok teman-teman harus paham semua nih visi misinya. Jadi tidak hanya ketua panitia, ketua pelaksana, tetapi Nita, ya, Adinda, Fatin, ya, Ridwan, terus paham semuanya. Ya, Claudia, Nadia, Diana, Natasha, harus paham mau apa ini ranahnya. Gitu. Ranahnya mau seperti apa ya Ridwan ya ke depan dan apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan ini. Gitu. Oke, Wildan, silakan. Saya kembalikan lagi ke Wildan. Oke, tadi katanya Pak Bambang mau ini ya, apa namanya, ngasih unjuk video nih. Udah bisa nih, Pak? Oh, udah bisa ya? Ya. Oke. Ya, sip. Teman-teman, ya ketutup ya videonya. Ya udah. Ini udah ketutup tadi, udah dibuka. Nah, sama Dan, tapi lagi tertutup ya. Udah nggak apa-apa sambil jalan ya. Jadi intinya Pak teman-teman, nanti bisa buka aja di YouTube PPK Teaching ya, tentang programnya Gempi, gerakan pendampingan di masa pandemi ya. Atau di Instagram saya Bom Dirgantara juga banyak ada cuplikan-cuplikan kegiatan-kegiatan tentang apa yang harus dilakukan di masa pandemi sekarang ini. Dan yang pasti teman-teman, yang penting satu dulu, semangatnya dulu. Semangatnya terus bagaimana bisa satu suara nih. Teman-teman ini ketemu, kumpul secara offline gitu ya. Bisa dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Itu. Jadi kalau udah ada programnya insya Allah semangat gitu ya. Silakan Wildan. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira ada nggak tips and trick ya buat para relawan dan panitia juga gitu dalam pengabdian ini? Gitu. Ya, tipsnya kalau saya tanya Salsabila Zahra. Salsabila, kenapa Anda mau ikut untuk acara ini? Program VIP Mengabdi. Nah, ini tipsnya dari teman-teman sendiri dulu nih. Silakan. Kalau dari saya itu Pak, untuk menambah relasi sama membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya, konkretnya gimana Salsabila? Contohnya kan kalau pengabdian biasanya kan ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, biasanya kan daerah di sana kurang, jadi membutuhkan bantuan kita, jadi kita bisa membantu dalam ranah pendidikan. Terus kalau lagi masa seperti ini bisa juga dalam ranah kesehatan. Jadi dengan ilmu yang kita punya, kita dapat men-sharing ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Claudia, apa menurut kamu tipsnya untuk bisa lebih semangat ikut VIP Mengabdi ini, Claudia? Tipsnya ya Pak? Ya, menurut kamu? Ini Pak.
kalau dari kita ikut nih, ada grupnya, ada segala macamnya, pasti kan pasang surut kan, aduh, lama males banget sih kan gitu biasanya ya. Atau ini gimana nih biar semangatinya kan gitu. Silakan kalau. Tadi yang pertama ini Pak, supaya nambah relasi yang udah dijelasin sama sebelumnya. Terus yang selanjutnya tipsnya itu ya kita harus ini Pak, menjalankan sepenuh hati kerelawan menjadi relawan ini gitu Pak. Oke, Claudia, terima kasih. Kemudian Fatin, menurut Fatin apa nih? Tadi udah Claudia, sudah si siapa tadi? Salsabila, langsung tutup kamera Salsabila. Fatin, ada nggak? Oke Pak, iya ada, hadir. Kedengaran suaranya Pak? Kedengeran, silakan Fatin. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau untuk saya pribadi, tips and tricks membangun semangat ya tadi. Yang pertama, tadi itu harus dari internal dulu, jadi harus dari diri dulu, harus dicari dulu. Kira-kira kalau tadi yang udah disampaikan sama Pak Bom tadi kan, pengabdian itu kan panggilan moral ya Pak. Jadi harus ada dulu nih, apa sih yang membuat kita tuh akhirnya mau ikutan mengabdi ini. Pasti kan masing-masing kita punya alasan itu. Dan menurut saya itu jadi modal yang penting gitu, yang bisa membangun niat kita juga. Nah setelah kita udah punya niat itu, kita punya alasan itu, sepertinya itu bisa jadi modal yang kuat. Dan mungkin kalau dari eksternal, kita harus bikin environment yang support sistem yang kuat gitu untuk menyemangati satu sama lain. Jadi ketika mungkin beberapa orang sudah mulai surut semangatnya, kita juga harus jadi orang yang kasih booster semangat itu lagi. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan sama-sama. Wah, keren banget. Pak. Kita beri aplaus ya Maria buat Fatin. Mantap Fatin, keren. Ya betul itu banget teman-teman. Jadi yang pertama yaitu tipsnya pertama ya kita lihat apa itu niat. Nah niat ini akan jalan secara bersama-sama ketika ada satu afirmasi secara bersama-sama. Jadi teman-teman semua ini akan terkolaborasi ketika satu visi misi kita ini sama jalannya. Kalau kata Peter Seng dalam bukunya Learning Organization, The Fifth Discipline, dia sampaikan ada unsur the mental model. Nah, mentalitinya itu ada service di atasnya. Jadi mentalitinya satu sama, saling menjaga, dan tadi untuk kesemuan satu visinya. Apa sih visinya yang utama? Kalau tidak ada kesamaan visi, tadi visinya ditanya pada bingung, misalnya gitu, maka pasti akan berguguran. Terus kemudian satu Fatin yang paling penting tadi kalau secara parsialnya sudah disampaikan, tapi yang penting salah satu apa? Saling menjaga eksistensi itu, Wildan. Jadi kita masing-masing kan ada eksisten, kita pengen eksis nih, ya Alivia, ya kan, Adivira, Ridwan, kita pengen Mafi, kita pengen eksis. Nah kalau mau pengen eksis Mafi, Irza, gitu ya, Danis, Isatul. Isanul ya kalau kita eksis, kita buat eksisnya sama-sama. Keeksisannya itu kita angkat dengan nama lembaga kita, VIP Mengabdi. Nah itu nanti ketika kita udah ikut pasti kita akan semangat. Bisa kita nggak menutup kemungkinan teman-teman, satu tips yang paling utama selain niat itu pasti ya. Yang paling utama apa? Yaitu manfaatan teman-teman ketika teman-teman sudah terjun ke lapangan. Jadi nanti kadang gini, dan kenapa sih kok sekarang nggak semangat? Karena kita belum merasakan bahagianya ketika kita sudah membantu orang lain. Coba ketika teman-teman sudah membantu orang lain, terus teman-teman selesai dan sukses itu kegiatannya atau eventnya atau tujuan running goals-nya itu tercapai, ya Allah, itu luar biasa teman-teman. Itu luar biasa dan pasti nggak akan bisa dibayarkan pakai pendanaan berapa rupiah gitu ya. Jadi itu buatkan niat dan buat desainnya. Ya, oke. Oke lanjut. Oke, tadi ya tips and trick dan manfaatnya juga gitu buat para relawan gitu ya di masa buat pengabdian ini ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita mau ngadain sesi tanya jawab nih, Pak. Boleh buat
teman-teman ya, baik relawan ataupun mungkin panitia yang mau bertanya gitu ya ke Pak Bombong gitu terkait pengabdian terutama di masa pandemi ini, boleh silakan raise hand dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya di raise hand aja. Ini jarang-jarang Pak Bombong ini apa namanya, masternya pengabdian. Karena masih udah kemana-mana gitu, pengalamannya banyak gitu. Teman-teman, karena pengabdian saya pernah ditempatkan untuk ngasih motivasi pengabdian masyarakat di 987 siswa anak-anak TKI di Malaysia, di Sabah Malaysia. Itu di anak-anak TKI yang nggak punya paspor hijau, maka dibariskan mendengarkan motivasinya. Itu rasanya ya Allah. Habis itu saya ke daerah-daerah pedalaman Malaysia ya, itu sampai ke Kota Kinabalu, sampai ke Beaufort, sampai ke Tawau, sampai ke itu yang Kalimantan, Pulau Kalimantan atas itu loh, yang Sabah, bukan yang Kalimantan di sana ya. Oke. Siap. Itu sudah ada yang dekat angkat tangan ya dari Ihsan. Teman-teman izin, boleh pertanyaannya sambil diketik. Saya menutup kelas S2 sebentar ya, 3 menit aja. Mohon izin. Boleh Ihsan, pertanyaannya diketik aja. Buat teman-teman lain yang mau tanya ya. Mana Ihsan tidak diketik? Baik teman-teman, mohon maaf tadi iklan sedikit ya, karena ngisi ini bapak-bapak ibu guru, ada kepala sekolah, ada wakil kepala dinas ya tadi ya. Nah ini bisa jadi ladang mengabdi juga nih ya. Ihsanul tadi mau boleh langsung nggak ya, silakan deh, boleh silakan Ihsanul. Ihsanul silakan. Ya, apakah suara saya jelas Pak Bambang? Jelas. Pakai masker lagi di mana nih Ihsanul? Kebetulan saya lagi di luar juga Pak, karena lagi ada agenda lain juga. Sip, silakan Ihsanul. Ya, baik, jurusan terima kasih. apa, semester berapa Nul? Oke Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Sanul Fadil, saya dari Manajemen Pendidikan. Kebetulan saya juga merupakan mahasiswanya Bu Desi Pak. Oh iya, mantap. MP ya? Ya, betul Pak, MP 2018. Semester berapa Nul? Semester 7 Pak. Wah, udah kawakan kamu tuh. Silakan Nul. Ya, jadi pertanyaan saya ini gini sih Pak, saya kan juga sedikit memahami mengenai konsepsi dari Start with Why, itu karyanya dari Simon Sinek. Nah, kalau dari karyanya beliau itu kan yang dalam konsepnya Start with Why itu ada 3 komponen kan, 3 circle utama, itu ada why, ada how, dan ada what. Nah, yang pengen saya tanya di sini terkait mengenai pengabdian masyarakat di masa pandemi, terkadang untuk masalah urgensi atau why-nya itu kan kita memang sudah sesuaikan dengan kondisi masyarakat Pak. Tapi terkadang dari pengalaman saya pribadi untuk menentukan how dan what-nya itu terkadang sedikit sedikit jenuh atau sedikit membingungkan Pak.
Nah, mungkin dari kasus saya pribadi mungkin ada sedikit nasihat atau mungkin saran gitu Pak dari Pak Bombong gitu terkait bagaimana caranya kita menentukan how dan what-nya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Isanul Fadil. Panggilannya Fadil apa Sanul nih? Fadil. Ihsan aja Pak. Ihsan. Oke, Ihsan. Thank you Ihsan. Nanti tepatnya kamu langsung minta ngobrol sama Bu Desi itu ya tentang what and who the next. Jadi teman-teman gini. Kalau kita bicara tentang apa kemengapaan, kalau saya teringat ada satu filosofi dari Descartes disebutkan pantarai, teman-teman. Hidup laksana air mengalir. Dan ketika kita ada di dalam aliran tersebut, maka kita akan ikut tertempa dan ikut dalam penyelesaiannya, baik selesai ataupun tidak. Nah, apa teman-teman? Betul sekali tadi Ihsan sampaikan. Ihsan, ketika kita bicara tentang keapaannya memang sulit, ya. Kenapa kita sulit? Karena kita tidak punya grand design-nya. Yes. Desain apa sih? Design is a process how to make dream come true. Itu San. Jadi desain itu proses bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi menjadi kenyataan. Kenapa kok kita nggak taunya ya sudah deh. Tadi kita bisa mengaktifkan VIP Mengabdi dengan program kerja kayak BEM, ya nggak akan jalan. Gitu ya. Karena ini bukan VIP Mengabdi, UNJ Mengabdi, itu bukan badan eksekutif mahasiswa, teman-teman. Adapun itu merupakan bagian di dalamnya, oke. Tetapi ya ini selayaknya sebenarnya seharusnya terpisah. Kenapa, teman-teman? Karena kalau BEM teman-teman tersekat atau terkungkung oleh waktu dan akhirnya kita tidak berkreativitas. Apa waktu? Ya udah setahun nih, ya kan? Ihsan gabung udah mau lulus setahun selesai. Apalagi sekarang kan program sebenarnya sudah termaktub dalam program Merdeka Belajar ya. Jadi kampus Merdeka itu sudah mengizinkan teman-teman dan korelasi ya dan SKS ya. Setara 12 SKS kalau nggak salah ya, seperti kayak KKN itu ya. 20 Pak. 20 ya sekarang nggak Ihsan ya. Nah ini kan juga sebenarnya sudah menjadi sebuah terobosan nih Ihsan. Tapi masalahnya adalah tadi satu, apakah teman-teman hanya untuk singkat, gitu ya, memenuhi program, gitu, atau memang teman-teman jangka panjang, kan gitu. Jadi contoh saya tanya, coba selain Ihsan yang paling tua semester berapa di sini? Di VIP Mengabdi, Ridwan, semester berapa Ridwan? 10, 12 Ridwan. Sama, kita satu angkatan. Rata-rata semester 7 ya. Ada nggak yang udah lulus tapi masih ikut VIP Mengabdi? Coba dilihat partisipannya. Wildan, ada nggak Wildan? Teman kamu di sini yang sudah lulus tapi masih mau ikut VIP Mengabdi? Mentok semester 7 kata Aibidah. Ya itu teman-teman. Ya jawabannya di situ Ihsan. Kenapa? Karena kenapa misalnya contoh mohon izin teman-teman. Kenapa saya dirikan misalnya BPK Teaching mau dari orang kerja, mau dari lulusan SMA, SMK tapi sudah terlatih ya, mahasiswa S1, S2, S3 kita izinkan ikut dan bisa berkarya untuk bangsa. Kenapa? Karena desain kita memang besar, luas. Ihsan, kenapa keterpentok? Karena apa? Teman-teman juga terpentok oleh waktu. Semester 7 nih, wah udah mikirinnya apa? Waduh skripsi nih kan, gitu kan. Terus skripsi lulus, ya kan? Anan misalnya udah skripsi lulus, aduh ngabdi gimana ya? Masih pandemi nih, ya udahlah ngabdinya pakai Zoom aja gitu. Kayak sekarang kan gitu, ngadain pengabdiannya pakai Zoom aja deh. Terus tadi running goals-nya ya, belajar hasil akhirnya itu ya tidak teman-teman ciptakan, tidak teman-teman desainkan itu. Jadi Ihsan, semua bisa terjawab ketika teman-teman punya desain yang kuat, desain yang jelas, dan ada tolak ukur waktunya. Oke, di tahun pertama kita akan membantu ini, sekitar UNJ. Teman-teman sadar nggak? Dulu Wildan, kalau Wildan semester 7 juga ya, dulu jauh sebelum angkatannya Wildan dulu di ISBD yang saya pernah ajar, dulu kita ketemu semester 3 ya Dan ya. Itu sebelum-sebelumnya kakak-kakak kelas kalian yang jauh-jauh sebelumnya itu lakukan pengabdian massa di sekitaran UNJ. Ada namanya programnya dulu sama Wildan sama teman-teman yang pernah saya ajar,
analisis sosial ya Dan ya, masih ingat ya Dan. Jadi ansos itu kita mengembangkan kegiatan ada tahapan-tahapannya, ada pokok masalah, ada melakukan analisis, need analysis, analisis kebutuhan untuk masyarakat sekitar, apa yang perlu ditargetkan, 1 semester apa, 1 tahun apa, sampai goals-nya apa. Dan itu dulu kalau di dekat UNJ ada sebelum digusur sama Ahok ya, itu ada namanya kampung namanya Depang ya. Depang itu kampung pemulung di daerah Rawasari, Haji Tentu, itu di dekat kampus Trisakti itu ya. Sebelah kanannya itu dulu ada, sekarang udah nggak ada, udah digusur itu ya. Itu anak-anaknya saya bina dari saya waktu S1 dulu, teman-teman. Dari saya malah jauh, kalau ini kan udah semester 7. Saya dari semester 2, semester 3 itu udah membina mereka sampai terakhir kemarin, sampai teman-teman SWD ya Ahok berkuasa di Wagub lah. Akhirnya itu di sekitar berapa tahun lalu, 5 tahun, 6 tahunan yang lalu ya, itu digusur baru selesai. Tapi yang pasti apa hasilnya? Hasil alhamdulillah teman-teman, sampai detik ini Ihsan, itu kita create, memang nggak banyak, anak-anaknya sekitar 57 ya. Bayangkan dari 57 alhamdulillah 50% berhasil. Apa indikator berhasilnya? Dari 100%, 20% bisa sampai kuliah yang tadinya nggak sekolah. Bayangkan teman-teman ya. Jadi saya ngajak yang konsisten sih sebenarnya, saya dari awal sampai akhir. Awalnya Ihsan itu ada hampir anggota kita hampir 100 berapa itu anggotanya. Berkurang sampai 6 tahun, 7 tahun lalu tinggal 3 orang, 4 orang. Ya, yang melangsungkan paling ada mahasiswa yang bantu-bantu. Yang itu juga karena mata kuliah SBD 1 semester ganti, 1 semester ganti. Tapi apa San? Kenapa kok selalu seperti tadi kamu sampaikan sulit? Kenapa? Karena tadi nggak ada game desainnya. Tapi kalau bisa kita buat kampung, kayak contoh teman-teman BEM UNJ teman-teman kayak SPA misalnya, teman-teman Pak Bom lagi ada ini lagi ya, kendala lagi. Berarti Pak Bom. Baik, makasih. Saya pakai handphone aja ya. Tadi HP laptop Mac saya, MacBook saya lowbat nih. Jadi itu Ihsan, saya lanjutkan. Sehingga apa San? Kalau teman-teman kita tidak ada jangka panjangnya atau tidak ada yang pembinaannya, hanya liar, tahu liar nggak? Maksudnya ya udah kita sekarang nih bantu nih dekat ada Kampung Bali kan tuh ya, teman-teman ya Wildan ya, di belakang Pertamina itu ada beberapa, tinggal beberapa, nggak banyak sih anak-anaknya, paling sekitar saya pernah identifikasi 18-19 anak. Itu kita bantu, kita bina. Habis itu udah selesai. Ganti lagi kepengurusan, ganti lagi ini. Akhirnya apa? Ya nggak akan ada hasil. Ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi konsisten, alhamdulillah tuh ada yang sampai kuliah, ada yang bisa. Walaupun tuh anak-anak yang kami sampai kuliah itu, teman-teman bayangkan, dari nol pun jumlahnya bisa dihitung jari. Jadi hampir 60 anak yang bisa kuliah, bisa 3 orang, itu kan prestasi yang luar biasa. Dari nol loh, dari nggak sekolah sama sekali. Jadi dari sekolah itu akhirnya kita paketin, paket A, paket B, SMA-nya, karena waktu itu saya kepala sekolah, saya SMA kan di tempat saya. Kita bina pakai eskulnya, pembinaan keimanan, ketakwaannya, terus dengan semangatnya dan membangun mimpinya, mindsetnya, ngubah jadi pemulung, jadi bos pemulung gitu kan. Nggak usah jauh-jauh pemulung bisa jadi dokter, nggak usah. Pemulung jadi bosnya aja dulu. Itu udah mimpi yang luar biasa ya teman-teman. Dan akhirnya sampai jadi ikut, dan akhirnya mereka besar bangun perusahaan, dan sekarang ikut adalah Pak Baldewi, itu bos kampung pemulung, sering masuk Metro TV, semua stasiun TV, sempat itu sahabat saya, akhirnya dibina di sana, dan akhirnya ikut di sana membangun perusahaan sampah. Dan teman-teman, alhamdulillah udah bisa punya rumah walaupun sederhana ya, udah ada kendaraan ya, alhamdulillah sekali, dari pemulung yang tidak bersekolah sama sekali. Nah maksudnya itu Ihsan, kenapa kok kita sulit? Kenapa? Karena kita desainnya nggak kuat. Itu Wildan ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini, teman-teman menurut saya sih lembut dulu, duduk bareng lagi. Ini mau sampai mana nih Fitmat? Apa kayak BEM? Kalau kayak BEM, saya jawab mohon maaf sekali tanpa mengurangi semangat teman-teman. Lo gue apa? Dan lo gue
Iya, kenapa teman-teman? Karena itu ibaratkan, mohon maaf, ya hanya sesaat aja, euforia kalau saya sebutkan, bukan ngabdi. Kalau yang namanya ngabdi ya turun secara ikhlas, walaupun udah lulus, ada program bersama-sama yang nanti bisa dikerjakan oleh adik-adik teman-teman. Gitu. Nggak mesti kita yang turun, teman-teman. Nggak mesti kita yang turun. Kita menjadi konseptornya nih. Contoh, dari depan saya dari 49. Dari 49 yang bertahan ada 5 aja. Itu bagus banget. Tapi tetap masih di fit mengabdi, walaupun udah lulus, walaupun apa, tetap buat desainnya, nggak putus tuh rantainya, gitu ya teman-teman. Nggak putus rantainya. Nanti Ihsan bisa konsultasi itu sama Bu Desi, kan? Bu Desi kebetulan sekarang pembina BPK Teaching UNJ, ya, dan dia lagi ngatur beberapa formasi-formasi bersama teman-teman MP juga ada alumni kakak kelasnya Ihsan yang sudah alumni ikutan juga di dalamnya, nanti bisa koordinasi juga. Bagaimana sih membangun semangatnya, spiritnya itu ya Natasha ya, Hanan. Jadi kita ini membuat Hanan jangan sebatas, mohon maaf ya, angat-angat kue donat itu. Kalau angat ayam nggak enak ya. Angat-angat kue donat. Kue donat kan kalau misalnya anget kan enak ya, masih lembut, masih coba. Kalau udah lewat 1 hari aja, udah keras, walaupun seenak-enaknya juga masih gitu ya. Oke, Wildan. Mungkin itu intinya Wildan. Silakan. Ya, makasih Wildan. Oke, gimana Ihsan, udah terjawab ya? Ya, sudah cukup, sudah sangat komprehensif Pak. Makasih Pak Mugong atas jawabannya dan semangat San. Siap Pak. Oke, terima kasih kepada Ihsan dan Pak Mugong yang sudah menjawab. Dan untuk menutup ini ya kegiatan kita hari ini, boleh Pak Mugong ngasih closing statement nih buat kita semua gitu ya, terutama pada relawan yang akan melakukan pengabdian. Gitu. Wildan, kalau boleh tahu, ini pengabdiannya berapa lama nih Wildan? Pengabdiannya itu minggu depan selama ini. Sebenarnya dari sekarang rangkaiannya ya. Rangkaian dari hari ini, besok, dan minggu depan. Kayak gitu itu kalau nggak salah 2 hari. Di mana kalau boleh tahu Wildan? Di Sukabumi Pak. Sukabuminya di? Ini di apa ya? Izin menjawab Pak. Oh silakan Jihan. Kami akan turunnya itu minggu depan dari tanggal 12 sampai tanggal 14, Pak. Nah, lokasinya itu di Kampung Cibeling, Cikaracak. Masih masuknya sebenarnya Bogor, Pak, tapi Bogor yang udah perbatasan dengan Sukabumi. Ya, betul, gitu. betul. Terus, kegiatannya akan dilakukan di sana, Jihan? Ya, kegiatannya itu banyak bidangnya, Pak. Ada bidang pengajaran, bidang kesehatan juga, itu termasuk pelayanan kesehatan dan penyuluhan. Terus juga pengajaran itu, kalau sana targetannya karena di tempatnya itu posisinya itu cuma ada sekolah SMP gitu ya, Pak. Dan sebenarnya di sana itu yang sangat dibutuhkan motivasi belajar, Pak. Karena masih banyak siswanya tuh yang lebih memilih kerja bersama orang tuanya Pak dibanding duduk di bangku sekolah gitu istilahnya Pak. Terus juga nanti akan ada sosialnya juga Pak. Sosialnya itu pembagian sembako insya Allah dan santunan gitu Pak dengan anak yatim gitu Pak. Sama yang terakhir itu nanti tentang lingkungan. Kalau di sana juga sebenarnya masih asri tapi terkait lingkungan dan sampah itu masih kurang aware Pak masyarakatnya. Itu jadi ingin kerja bakti gitu istilahnya kayak menyuluh warga di sana biar pentingnya gitu menjaga kebersihan karena bagus di sana tuh ada destinasi Curug Cikaracak Pak. Tapi di sepanjang jalan itu masih banyak kayak sampah-sampah gitu Pak. Dan minim banget tempat sampahnya Pak gitu. Kurang lebihnya Pak. Wow, keren. Kita beri aplaus dulu ya buat teman-teman mantap. Keren banget. Teman-teman pengabdi, saya apresiasi angkat topi yang luar biasa. Sukses dianya. Tapi saya harapkan satu. Teman-teman hadir bukan seperti BEM. Ya. Bukan, apa maksudnya? Bukan seperti BEM. Ketika teman-teman sudah lakukan pengajaran, teman-teman tinggalkan kembali, motivasi selesai hilang. Itu yang saya selalu tanamkan di berbagai macam di seluruh penjuru negeri. Kenapa teman-teman? Harus kontinuitas. Karena jangan sampai mereka jadi onani intelektual. Apa itu teman-teman? Mereka sudah semangat, mereka sudah punya mimpi, rekon sukses sudah terbangun, terus teman-teman tinggalkan. Tidak ada tindak lanjut setelah itu. After this-nya zero.
Itu sama aja teman-teman lakukan namanya onani intelektual kalau di dalam bukunya Hartil Art, McDonaldisasi pendidikan. Dan teman-teman akan menjadi agen yang terbalikannya, mengantitesakan mimpi dan pesan didik kita. Kita hadir ke sana, teman-teman. Yang saya sebagai penyemangat nih ya. Tapi saya apresiasi apapun itu, apresiasi FIP Mengabdi. Tapi jangan sampai teman-teman di sana tadi the mental model-nya malah memajukan atau low. Kita sana ngasih sembako, akhirnya dia berharap ketika ada rombongan lain ke sana hanya ngasih. Dan itu mentalitas yang sangat tidak baik. Dan ini kenapa Indonesia selalu terpuruk. Saya alhamdulillah sudah di Sabang sampai Merauke, saya sudah melihat perkembangannya. Ya, saya tadi cita 31 provinsi, saya melihat sampai perbatasan, sampai negara tetangga. Kenapa kok saya sering diundang sebagai dosen tamu 2017 sampai 2020 kemarin sebelum pandemi, saya sebulan sekali pasti ke Malaysia untuk memberikan kuliah umum. Karena apa? Karena banyak hal saya kuliah umumnya salah satunya di anak-anak yang hidup segan mati tak mau bahasanya terhadap mimpinya ya teman-teman ya. Itu harus kita buat, Wildan. Harus kita canangkan. Jadi saya harapkan ke sana kita nggak hanya untuk eksistensi. Apa eksistensi? 2 hari di sana, 3 hari, 12, 13, 14, teman-teman posting-posting, dapat apresiasi, dapat like yang tinggi di dalam Instagram teman-teman. Ya, tetapi apa? Hasilnya teman-teman akan melahirkan generasi konsumtif terhadap wilayah yang teman-teman kunjungi. Seperti hayaknya teman-teman lakukan KKN. Ya. Nah, ada tindak lanjutnya teman-teman. Itu. Saya motivasi teman-teman. Setelah itu, jadikan itu menjadi desa binaan. Ya. Jadikan jadi sekolah. Habis setelah ini jika tidak dilepas di daerah Bogor perbatasan Sukabumi, teman-teman maintenance. Oke, kita ada 52. Dari 52 ini sekarang hari pertama 12, 13, 14 semuanya turun. Ya. Oke. Dari semua turun, setelah itu bulan depan diatur. Oke, 2 minggu. Kalau seminggu kan agak berat ya, karena medannya segala macam. Tadi saya langsung searching tempatnya agak sedikit luar biasa berat dan cost-nya juga tinggi. Kalian harus punya CSR atau punya tidak semangat yang luar biasa untuk membangun itu. Nah, kalian komitmenkan. Oke, kalian buat target. Berapa lama nih? Oke, kita akan lakukan pembinaan selama 3 bulan. Kalau saran saya, kalau boleh saran ke depannya ya. Kalau sekarang sudah terplanning nggak apa-apa. 3 bulan itu apa? 2 minggu kemudian ada grup 1. Kita buat dari 52 ini ada 4 grup atau 6 grup. Ya, grup 1 berangkat turun lakukan apa pembinaannya? 1, 2, 3, 4. Tak 2 hari, 3 hari. Good. 2 minggu lagi 1, 2, 3, 4. 3 minggu terakhir goals-nya setelah 3 bulan 4 bulan, goals-nya teman-teman sudah ngelatih mereka sebagai mentor mentor teman sebaya bahasanya. Jadi sudah ngebina Karang Tarunanya gitu ya, Jihan untuk melatih adik-adiknya yang lain. Jadi tanpa kita, mereka bisa melakukan running sendiri, melakukan percepatan-percepatan itu. Jadi jangan sampai juga mentality pengemisnya muncul. Teman-teman, saya kenapa kok kami atau saya biasanya kemana-mana kita tidak membiasakan untuk hanya memberi ketika perjalanan pertama itu langsung memberi sembako, memberi amplop bahasanya atau bazar murah atau segala macam karena mentalitasnya pasti ada anak-anak muda nih apalagi Fik Mengadi bilangnya nih KKN nih dari UNJ datang ngasih apa ya ke gue bahasanya gitu udah materialistis teman-teman. Nah ini yang harus kita bukannya kita membangun tetapi malah kita menterpurukkan teman-teman. Kalau kata lagunya ya aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa teman-teman? Karena dengan program-program yang kita lakukan ini malah nanti menjerumuskan mereka. Karena itu jangan sampai. Sehingga singkat cerita teman-teman, tapi tetap saya apresiasi angkat topi yang setinggi-tingginya buat asik kalian teman-teman. Besok berangkat kuatkan niatnya. Ya. Kuatkan niatnya, kuatkan tekadnya, Wildan, Jihan, Nana dan teman-teman yang lainnya ya. Kuatkan niatnya untuk ya fastabiqul khairat ya, berbuat dengan kebaikan dan yakinkan dalam diri teman-teman yang non-muslim, yang muslim, yang agama apapun, bahwa ini adalah untuk kita mengabdi bukan hanya sebatas eksistensi di sosial media kita, tetapi kita mengabdi juga untuk kebermanfaatan si anak yang atau lingkungan yang kita kunjungi. Yaitu. Jadi buat kontinuitas, kalau tadi Widan tanya tipsnya,
buat kontinuitas, buat niat yang tulus, nawaitunya yang tulus dulu. Kalau perlu teman-teman salah satu niat yang tulus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa posting Instastory atau sosmed atau kan jaringan agak sulit sana ya. Itu nanti ketika sudah menjelang selesai. Jadi rekam itu penting. Bukan berarti nggak boleh rekam. Oh sangat boleh. Kenapa? Karena kita mengadvokasi teman-teman. Jadi VIP Pengabdi ini kalau setelah ada teman-teman selesai nih, itu adik-adik teman-teman mengikuti, gitu ya. Jadi jangan sampai terputus di antara di teman-teman join, ya. Jadi untuk itu Wildan, Jihan dan teman-teman Debbie, Nana dan lain sebagainya ya. Ini di maintenance benar, ya. Di maintenance benar, di benar-benar diyakinkan, ya. Saya suka ngomong di teman-teman di BEM sebenarnya. Ya teman-teman coba ketika bisa saya setahun pengurusan selesai kan udah gitu kan. Nah itu akhirnya jadi blunder tuh. Blundernya apa? Ya mereka kehilangan sosok, mereka kehilangan apa terus udah berubah lagi. Kita ini bukan BM kan teman-teman. Di VIP Pengabdi ini menurut saya ke depan harus ada visioner yang jelas. Kayak tadi disebutkan oleh Bu Ketua ya Hanan ya. Harus ada coba teman Hanan di dalam proyeknya ini ke depan dibuat kontinuitas. Tadi bukan sampai setahun bertahun-tahun seperti Indonesia Mengajar, nggak usah. Ya, buat aja sampai 3 bulan, terus buat grouping dan hasil capaiannya apa. Insya Allah itu dan satu teman-teman setelah itu teman-teman viralkan ya bahwa viralkan satu daerah tersebut butuh pendampingan dari pemerintah pusat. Nah itu yang teman-teman buat dokumentasinya secara baik, teman-teman buat recordnya Instastory atau Reels atau TikTok gitu kan atau apalah gitu kan yang pasti bisa di-tag pemangku kebijakan untuk melakukan percepatan pendidikan di daerah tersebut. Itu mungkin sedikit dari saya sebagai penyemangat. Teman-teman tetap semangat dan yakinkan apa yang kita lakukan secara ikhlas akan mendapatkan ganjaran yang penuh yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semangat teman-teman dan sukses selalu. Saya kembalikan ke Wilda. Oke, terima kasih Pak Bombong ya telah menyampaikan materi mengenai sebenarnya bukan materi diskusi kali ya kita mengenai pengabdian dan pengalaman dari Pak Bombong yang udah sangat luas gitu ya. Oke, itu ya dari materi dari Pak Bombong. Terima kasih kepada Pak Bombong sudah hadir pada hari ini menyempatkan waktunya yang mungkin lagi banyak kegiatan juga gitu ya, tapi menyempatkan hadir gitu pada kegiatan hari ini. Oke, dari saya juga sebagai moderator terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wilda sebagai moderator dan Pak Bombong nih sebagai pembicara. Masya Allah, bermanfaat sekali ya Kak materi webinar kita hari ini. Iya betul, bermanfaat banget nih Nan materinya buat kita. Sebelumnya kita pengen lanjut ke acara selanjutnya. Apalagi ya Nan? Oke, acara selanjutnya nih biar kita makin semangat, acaranya nggak kalah seru nih Kak. Kita mau ngapain ya? Kira-kira sebelum kita pengen isoma ya, biar kita semangat, mungkin kita bisa ice breaking dulu kali ya. Oh ya Kak, boleh nih Kak, tapi sebelum ice breaking ada ini nih Kak, ucapan terima kasih untuk Pak Bombong. Mungkin dari logistik ya. Ya ini ada sedikit ucapan terima kasih kita dari panitia untuk Pak Bombong. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih banyak ya Pak atas inspirasi dan ilmu-ilmu yang Bapak telah berikan kepada kami untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Bombong. Nah, untuk selanjutnya sama-sama, terima kasih teman-teman. Saya izin pamit ya, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Pak, izin boleh dokumentasi terlebih dahulu Pak? Iya, silakan. Oke. Satu, dua, siapa yang foto nih?
Yang pakai laptop Boleh ya. minta tolong? Oke, boleh saya, Mbak. Oke. Di sini ada 3 slide, kita 3 kali ya. Semangat. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga nggak usah difoto karena nggak muncul muka. Pasti ada nih, Pak. Ada separuh doang. Iya, 1. Semangat. 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Pak Bongbong. Semangat selalu. Dan teman-teman semuanya, Hanan sehat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama, insya Allah. Semangat ya.